Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita. Hari ini hari Kamis 12 September 2024. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita beribadah, kita awali dengan bernyanyi. Jehovah si parmahana natau mangagodi pada nasohura nganau dibain sando Jehovah si parmahana, Jehovah si parmahana. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Kejadian 41 ayat 52. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yusuf berada di kerajaan Firaun. Oleh karena Firaun mengasihi dia, mengangkat dia menjadi pejabat di istana, maka Firaun membuka cincinnya, mengenakan kejari dari Yusuf. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Yusuf menikah dengan Asnat, anak dari Potifera, anak dari Imam Dion. Bapak Ibu saudara-saudara, 7 tahun terjadi masa berkelimpahan dari hasil pertanian, oleh karena Yusuf telah menubuatkan akan terjadi 7 tahun masa berkelimpahan dan akan terjadi 7 tahun masa gagal panen. Maka sebelum masa kelaparan, Yusuf melahirkan seorang anak, yakni Manase, dan juga Efraim. Itu terjadi sebelum masa kelaparan. Lahir anak untuk Yusuf yang bernama Manase dan Efraim. Arti Manase adalah Allah telah membuat aku lupa pada masa kemiskinanku. Allah telah membuat aku lupa atas kesengsaraanku. Namun, lahirlah anak yang kedua, yakni Efraim. Yang artinya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berkat Tuhan mengikuti hidup Yusuf. Sekalipun dalam masa kelaparan, 7 tahun, gagal panen di Mesir, tetapi justru di situ Allah memberikan anak bagi Yusuf dari istrinya Asnat. Yang pertama dari Manase, Allah telah membuat aku lupa.
Yang kedua adalah Efraim, dan itulah menjadi khotbah renungan hari ini. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Hal itu, saudara-saudara, bahwa berkat Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita, dan itu yang sering terjadi justru di masa-masa sulit. Mujizat-mujizat itu justru terjadi ketika kita mengalami masa-masa yang memprihatinkan. Dan disitulah kita diingatkan Tuhan, bukan hanya di dalam suasana tenang, bukan hanya di dalam suasana yang penuh dengan kedamaian Tuhan memberkati kita, tetapi di dalam kesengsaraan, di dalam penderitaan, di dalam kemiskinan juga Allah bekerja untuk memberikan kita berkat-berkat-Nya di luar dari dugaan kita. Itulah yang dikatakan oleh Yusuf. Ketika Efraim datang, Efraim lahir baginya. Dia berkata, Allah membuat aku mendapat anak. Justru di masa kesengsaraanku, aku mendapat anak. Lahirnya Efraim. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, manis jangan langsung kamu buang. Jangan langsung kau telan. Pahit jangan langsung kamu buang. Artinya, saudara-saudara, ketika banyak berkat yang kita terima dalam kehidupan kita ini, kita justru bergembira ria dan lain sebagainya. Tetapi ketika sesuatu yang pahit datang kepada kita, kita sering mengeluh, kita datang bersungut-sungut kepada Tuhan dan berkata, kenapa Tuhan meninggalkan aku dan lain sebagainya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, melalui kisah dari Yusuf ini, justru ketika kita menghadapi masa kesengsaraan, ketika kita menghadapi masa yang namanya penderitaan, justru di situ Tuhan memperkenalkan kuasa-Nya. Justru di situ Tuhan datang memberikan penghiburan dan sukacita bagi kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang meneguhkan, menyapa kami. Di masa sulit, di masa sengsara, Tuhan hadir memberikan berkat-berkat kepada kami. Disitulah kami, Tuhan, sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Bahwa Tuhan bukan hanya menyertai memberkati kami pada saat-saat kebahagiaan, tetapi juga Tuhan menyertai kami pada saat-saat kesengsaraan. Tuhan, biarlah kami tetap kuat di dalam iman, sengsara, penderitaan, problema, apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya Tuhan akan memberikan berkat-berkat-Mu di kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas ikut sertanya beribadah hari ini. Kami mengucapkan shalom, Tuhan memberkati. Yang tentram di